Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Jombang, Ustadz Dr. Abdul Malik. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah dan Aisyah Kecamatan Sumobito. Dan juga yang saya hormati beberapa ketua PCM yang hadir. Ada ketua PCM Peterongan, ketua PCM Mojo Agung, juga dari Ngoro, ya. Bapak Ibu keluarga besar Muhammadiyah Aisyah Kecamatan Sumobito yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, saya merasa berbahagia sekali bisa hadir pada pengajian Ahad pagi PCM Sumobito. Mestinya jadwal saya Ahad yang lalu di Mentoro ya Pak Ketua ya. Ya, tapi karena ada kesibukan lain saya minta diundur tanggal 10 dan alhamdulillah ketemu dengan keluarga besar Muhammadiyah PCM Sumobito di Ranting Segodorjo. Saya ingat di sini dulu ada pabrik kerupuk ya. Jadi pusat pabrik kerupuk kan di sini. Kalau jual ke desa saya itu ditanya tiang pundi Pak? Tiang godo gitu ya. Segodorjo Pak, Sumobito gitu. Pokoknya ono dodolan kerupuk wis mesti wong Segodorjo. Jadi ingat karena saya memang kelahiran Juwet Kedung Losari Tembelang Jombang. Jadi sebenarnya kalau kali gede ya istilahnya itu ya. Nanti ada kan sungai itu kalau nyebrang, di seberangnya itu kan nanti ada Desa Sumber Agung ya, Kecamatan Peterongan. Ada dusun Karangpakis yang itu berbatasan dengan dusun saya Juwet Kedung Losari Tembelang. Jadi memang saya asli Jombang dan mohon doa restu kepada seluruh warga Muhammadiyah Jombang agar saya bisa mengemban amanah sebagai ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Dan tentu amanah yang sangat berat karena saya harus membawa nama Kabupaten Jombang dalam berkhidmat di pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Ini saja nih mikir kurang dur ini. Loh, mikir itu angel. Nggak apa-apa sambil Bapak Ibu sekalian, tema kita atau tema milad Muhammadiyah adalah ikhtiar menyelamatkan semesta. Saya mencoba membaca ulang ya tulisan dari Profesor Amin Rais yang ditulis dalam buku Tauhid Sosial yang itu ditulis tahun 2000-an buku itu. terkait dengan 5 krisis kemanusiaan
yang sedang dialami oleh bangsa kita. Si kurang durian. Nggak apa-apa, kita pun. Jadi ternyata tulisan itu masih atau relevan atau sesuai dengan situasi dan kondisi pada masa sekarang ini. 5 krisis kemanusiaan itu, yang pertama adalah degradasi moral. Bapak Ibu, dulu kita yang namanya prostitusi, mungkin kalau di Jombang kan di Tunggorono ya. Kalau di Surabaya itu Kremil, di daerah Tambak Asri. Ada Doli di daerah Dupak Bantarjo. Ada Sememi, ya, Sememi Raya itu juga pusat prostitusi. Saya itu sebagai dokter pernah praktek di daerah Kremil, daerah Tambak Asri. Setiap kali praktek saya sudah bisa membedakan, karena pengalaman, bukan pengalaman yang begituan, bukan. Tapi pengalaman praktek saya itu untuk membedakan ini wanita yang muslimah sungguhan atau wanita yang aneh-aneh kayak gitu. Saya kalau memeriksa dengan menggunakan stetoskop atau auskultasi di dada itu, kalau wanita muslimah, misalnya saya sebagai dokter minta, ibu mohon maaf boleh nggak saya periksa paru dan jantungnya, ya tentu kan di dada. Maka wanita muslimah ini biasanya akan malu-malu untuk sedikit membuka, ya mungkin satu kancing saja dibuka. Tapi kalau ada wanita sebelum saya minta sudah dibuka duluan bajunya, wah itu yang soro saya. Wah ini berarti gak tepat asli kan gitu ya. Karena dia sudah hafal kalau diperiksa dokter mesti harus membuka kancing. Nah ini tanpa diberita sudah dibuka duluan, dan buka luwih akeh kan begitu ya. Nah begitu juga kalau kita meminta, misalnya Pak dok disuntik ya, kalau atau begini kita tawari, ibu minta disuntik mboten? Oh nggih dok, ya biasanya mereka akan membuka sedikit, kemudian baru kita lakukan injeksi. Tapi kalau yang wanita begituan langsung dilorot kabeh gitu kan gitu ya. Nah, jadi ini pengalaman saya di BP Al Islam di daerah Tambak Asri. Itu memang pusat prostitusi, salah satu pusat prostitusi di Surabaya. Tetapi sekarang yang terjadi kan, meskipun sudah ditutup, justru pusat prostitusi itu kan beralih ke hotel-hotel dengan menggunakan media sosial untuk mempromosikan dan sekaligus untuk melakukan pemesanan atau booking atau prostitusi online. LGBT, lesbian, gay, biseksual, transseksual. Lesbian itu adalah wanita suka sesama wanita. Kalau gay itu laki-laki suka sesama laki-laki. Kalau dulu mungkin tidak akan terlalu kelihatan,
Tetapi ternyata di era modern, era media sosial ini, yang namanya gay, yang namanya lesbian itu sudah berani menampakkan dirinya. Bahkan para kaum LGBT yang di Indonesia dulu tidak berani tampil, mereka kan keluar negeri. Dan di sana mencari negara yang melegalkan pernikahan sejenis. Tetapi sekarang yang terjadi, mereka sudah berani kembali ke Indonesia dan bahkan berani mempromosikan kemesraan, ya, antar sejenis, ya, atau perkawinan sejenis yang kemudian di upload, diposting melalui berbagai macam media sosial. Ini degradasi moral. Saya tidak akan cerita bagaimana korupsi dan lain sebagainya, karena Bapak Ibu mungkin sudah paham. Makanya saya mengingatkan kepada Bapak Ibu sebagai orang tua, hati-hati dengan teman wanita anak kita. Maksudnya kalau kita punya anak wanita, hati-hati dengan teman anak kita yang wanita, yang mungkin suka misalnya tidur di rumah kita atau mengajak tidur anak kita di tempat yang lain. Begitu juga dengan kalau kita punya anak laki-laki, pengen tidur di rumah kita atau mengajak anak kita yang laki-laki tidur di tempat lain, maka kita harus waspada. Jangan-jangan anak-anak yang menjadi teman anak kita meskipun sejenis itu masuk kategori dari golongan LGBT. Kita sudah diingatkan oleh Allah, terutama bapak-bapak yang laki-laki itu. Laki-laki ini kan sering menganggap ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Iya, pemimpin, tetapi tanggung jawab suami itu sangat berat. Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Maka hati-hati. Kalau saya berteman, tetapi tidak harus berlebihan. Terutama kalau anak kita diajak temennya, meskipun sesama wanita, meskipun sesama laki-laki, maka tanyakan tujuan dan tempatnya. Itu penting. Yang kedua, krisis kemanusiaan yang sedang dialami bangsa kita adalah disparitas atau kesenjangan pendapatan. Yang inilah yang saya sampaikan, saya tanyakan kepada salah satu calon presiden yang hadir di kampus Universitas Muhammadiyah Surabaya. Kenapa demikian? Karena memang kesenjangannya sangat jauh. Saya sampaikan waktu itu data dari lembaga Oxfam. Kekayaan 4 konglomerat di Indonesia ini setara atau sebanding dengan kekayaan 100 juta penduduk miskin Indonesia. Penduduk Indonesia pinter, 280 juta. Seratus jutanya itu kalau jumlah kekayaannya di total itu setara dengan 4 kekayaan konglomerat di Indonesia. Dan itu estimasinya 25 miliar US dollar.
Berapa karo piro iku Pak Malik? Terus pokoknya gak kena dihitung kan gitu ya. Ini kan kesenjangan sangat jauh. Dan Rhoma Irama itu kan sudah dulu mengarang lagu yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Tetapi ini masih menjadi problem sampai sekarang. Kalau kesenjangan seperti ini, bainas sama'i wal ard, jauhnya antara langit dan bumi, maka tidak salah kalau kemudian angka kriminalitas di Indonesia ini sangat tinggi. Angka kriminalitas sangat tinggi. Pencurian, perampokan, begal. Nah, itu yang kita lihat. Karena memang kesenjangan itu terlalu jauh. Yang ketiga, krisis kemanusiaan yang ketiga itu adalah disparitas kesenjangan pendidikan. Kesenjangan pendidikan ini ya ada yang mungkin sebagian saudara-saudara kita itu yang kuliahnya sampai S3 bahkan di luar negeri. Tetapi di satu sisi banyak saudara-saudara kita, anak-anak kita yang tinggal di daerah sangat terpencil itu belum merasakan pendidikan yang disebut dengan wajib belajar 9 tahun. Bahkan ada yang kalau kita lihat di YouTube orang sekolah harus kemudian nyebrang sungai. Mereka menggunakan tali, dikasih istilahnya bak gitu ya, yang dirakit dari rotan itu kan, kemudian dari atas kemudian meluncur set, dan ini keselamatannya tidak ada yang menjaga. Maka ini juga problem. Mestinya kalau 20 tahun yang lalu yang sudah disampaikan Pak Amin itu semestinya sudah bisa teratasi. Yang keempat, krisis kemanusiaan yang sedang dialami bangsa kita itu dinamakan dengan suasana kehidupan Hobbesian. Karena penemunya adalah Thomas Hobbes, penelitinya adalah Thomas Hobbes, maka dinamakan dengan suasana kehidupan Hobbesian. Suasana kehidupan Hobbesian itu yang kaya menindas yang lemah. Bapak Ibu kalau pirsa, kalau tahu, yang menguasai kebun sawit di daerah Kalimantan, saya mungkin 3 bulan yang lalu ke Pangkalan Bun. Saya berkunjung ke salah satu pabrik minyak, pengolahan minyak yang kebetulan milik konglomerat tapi pribumi, orang Kalimantan. Saya lupa namanya Pak itu. Beliau ini hanya punya 100.000 hektar kebun kelapa sawit, 1.000 hektar. Tetapi yang PT Sinarmas, Bapak Ibu tahu Sinarmas kan, itu punya 500.000 kebun kelapa sawit di Kalimantan. Sing nyambut gawe sapa ya iki wong kita-kita ini. Mohon maaf teman-teman yang dari Jawa transmigrasi. Jadi sebenarnya orang transmigrasi itu kan mendapat jatah kalau nggak salah 10 hektar lahan di Kalimantan itu. Tapi kadang banyak yang dijual kepada para konglomerat itu. Kalau yang transmigrasi 1.000 orang bisa 10.000 kali 10 hektar itu sudah 10.000 hektar.
Belum lagi kalau dijumlah dan lain sebagainya. 500.000 Bapak Ibu. Yang kaya menindas yang lemah. Yang kedua, yang kuat menindas yang lemah. Saya tidak usah cerita yang kuat itu siapa. Yang lemah itu ya kita-kita ini. Nah, inilah suasana kehidupan Nobesian dan sekarang masih kita rasakan. Ada ketidakadilan dalam penerapan misalnya hukuman. Kalau rakyat kecil yang melanggar, maka hukumannya tetap berat. Tapi kalau orang yang korupsinya bertriliun-triliun, ucul apa diculno ya kan dia. Nah, yang seperti ini, inilah suasana kehidupan Hobesia. Yang kelima, krisis kemanusiaan yang kelima itu dinamakan dengan eksploitasi sumber daya alam yang bukan digunakan untuk kesejahteraan rakyat, tetapi yang menikmati hanya para konglomerat. Prof. Muhajir Effendi, saya nggak tahu Prof. Malik waktu capacity building ikut enggak itu? Pas Prof. Muhajir cerita. Jadi Prof. Muhajir itu cerita waktu di Papua. Kalau sudah sore hari, beliau itu naik helikopter ya tentu dengan pihak keamanan sana. Di lereng gunung di Papua itu yang dilihat adalah kilatan emas. Kilatan emas. Itu beda lain lagi dengan Freeport. Freeport itu kan tembaga. Tetapi yang lereng-lereng gunung di Papua itu Prof. Muhajir itu melihat itu kilatan-kilatan emas. Artinya tambang emas di Papua juga sangat banyak. Rakyat itu, mohon maaf, yang di sana itu tugasnya hanya nadai. Kalau pagi gitu mereka ke jurang gitu ndolei pretelane emas itu seperti itu. Tapi siapa yang memiliki? Ya tentu bukan rakyat Papua. Yang memiliki adalah pangra konglomerat. Sumber daya alam Indonesia ini sangat kaya. Bahkan 5 besar negara yang kaya dengan sumber daya alam itu salah satunya adalah Indonesia. Tetapi kan tetap tadi, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah, maka disinilah Bapak Ibu dan para jamaah sekalian, kondisi seperti ini tentu membutuhkan kepemimpinan yang bisa menyelamatkan, semesta Indonesia. Ya, saya kira saya tidak bicara alam semestanya ya, tapi semesta di Indonesia saja, itu kan begitu. Saya tidak akan mengarahkan Bapak Ibu, saya tidak akan menyebut pasangan nomor berapa, tidak. Wis pokoke engko ya pikiran dhewe ngono kalau. Tapi inilah problem. Ini problem, ini butuh solusi. Dan solusinya ini harus ada pada pimpinan. Ada pada pimpinan negara.
Nabi itu kan diutus oleh Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Muhammad, tidak aku utus engkau itu ilah kecuali rahmat bagi semesta alam. Artinya ya harus ada pemimpin yang tentu visioner seperti yang, jadi Nabi itu bukan tanpa visi, visinya Nabi ya seperti itu. Nabi itu tugasnya memberi rahmat untuk seluruh alam semesta, baik alam yang nyata, zahir, maupun alam yang tidak nyata, alam gaib. Nah, kita juga sama. Kita ini ingin memilih pemimpin yang tentu mempunyai visi untuk menyelamatkan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Atau bahasanya, tidak aku pilih engkau sebagai presiden kecuali kamu menyelamatkan Indonesia. Seperti itu. Tetapi apa yang Allah lakukan? Nabi itu supaya bisa menyelamatkan semesta, maka Nabi itu sudah dipersiapkan oleh Allah sejak kecil. Nabi itu kan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi itu dalam diri kamu wahai Muhammad terdapat suri toladan yang baik. Artinya apa ya? Nanti kalau pengen menjadi pemimpin ya bisa menjadi suri toladan. Pemimpin yang perkataan dan perbuatannya menjadi satu. Apa yang diucapkan dengan tindakannya itu sama. Jangan sampai kena ayat ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan, karena besar kemurkaan di sisi Allah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Ini penting. Integritas, kejujuran ya. Satunya kata dengan perbuatan itu menjadi yang nomor satu. Jadi pemimpin itu menjadi uswah, pemimpin itu menjadi contoh. Supaya pemimpin itu bisa menjadi contoh, Nabi itu bisa menjadi uswatun hasanah, maka sudah disiapkan Allah sebelumnya. Apa yang disiapkan oleh Allah? Di dalam surat Al-Qalam Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin adzim. Wahai Muhammad, aku jadikan engkau sebagai manusia itu dengan akhlak, dengan budi pekerti yang paling sempurna. Jadi akhlaknya Nabi itu sudah disiapkan oleh Allah. Budi pekertinya Nabi itu sudah disiapkan oleh Allah. Betul-betul budi pekerti yang sempurna. Karena Nabi kan mengatakan innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Aku tidak diutus kecuali menyempurnakan akhlak manusia. Berarti akhlak Nabi ya disempurnakan dulu oleh Allah. Kalau akhlaknya baik, maka tadi Nabi bisa menjadi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Surat Al-Ahzab ayat 21. Bisa menjadi uswah. Nah, kalau pemimpin bisa menjadi uswah,
Maka Nabi kan tugasnya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka pilihlah pemimpin yang akhlaknya paling baik di antara calon-calon presiden wakil presiden yang ada. Oke, gak ngarang lho aku ya. Pokoknya pedomane ngono. Akhlaknya, integritasnya, satunya kata dengan perbuatan. Kalau tidak bisa begitu, angel untuk menyelamatkan semesta Indonesia. Tapi syaratnya, ono syaratnya mana? Rakyat yang dipimpin juga harus baik. Rakyatnya akhlaknya ya kudu api. Kalau kita ini ingin mendapatkan keberkahan, pemimpinnya tadi apik, maka rakyatnya ya kudu apik. Allah kan mengingatkan dalam surat Al-A'raf 97, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau penduduk suatu negeri, ya ini hak, ini ayat Allah. Jikalau penduduk suatu negeri, satu kaum beriman dan bertakwa kepada Allah, maka akan aku turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Emas yang di Papua, tembaga yang di Freeport, batu bara yang di Kalimantan, ya, itu akan bisa menjadi keberkahan bagi rakyat Indonesia. Tapi syaratnya tadi amanu wattaqau. Tapi yang terjadi apa? Kebanyakan dari mereka mendustakan ayat-ayat kami. Kebanyakan kita mendustakan ayat-ayat Allah, yang kemudian Allah menimpakan musibah kepada kita. Musibah di sini mungkin bukan gunung meletus, tapi hilangnya keberkahan. Iya toh? Hilangnya keberkahan apa? Sumber daya alamnya nggak berguna untuk kesejahteraan masyarakat. Karena kita mendustakan, maka Allah menimpakan musibah kepada kita. Nah, jadi ini PR kita. Kalau kita pengen pemimpin yang baik, maka syaratnya juga kita harus beriman dan bertakwa kepada Allah. Masalahnya begitu aja. Kadang-kadang umat Islam itu podo gak rukun, kan begitu. Umat Islam itu kadang-kadang podo gak rukun. Akhirnya yang terjadi ya, pemimpin iki sakjane apik, ya, tapi akhirnya menjadi tidak terpilih. Tapi coba seluruh misalnya umat Islam itu beriman dan bertakwa, Allah akan memberikan keberkahan dari langit dan bumi. Mungkin seolah-olah kalah di survei-survei misalnya gitu ya, nah, misalnya begitu. Tapi kemudian Allah bisa saja membalikkan. Bapak Ibu ingat perang Badar.
Bapak Ibu ingat perang Khandaq. Kalau perang Uhud kan kalah karena keserakahan, ya, karena gak bersatu, gak nuruti omongannya pimpinan, gak nuruti omongannya ketua PWM kira-kira gitu. Nah, ya akhirnya nggak ada keberkahan tadi. Maka Bapak Ibu sekalian, Muhammadiyah itu berikhtiar. Muhammadiyah tidak akan mengarahkan secara organisatoris kepada warganya untuk memilih paslon 1, 2, 3, tidak. Tetapi Muhammadiyah, tokoh pimpinan Muhammadiyah hanya memberikan gambaran-gambaran, memberikan indikator-indikator. Wong Muhammadiyah ini kan orang cerdas. Masa sing tak omongno gak jelas kebangetan pun. Kalau nyebut nomor sini. Nah, tetapi jangan dilupakan, presiden yang baik itu, karena negara kita ini kan negara presidensial, harus ada yang mengawal dari anggota legislatif. Gubernur, bupati juga sama, harus ada yang mengawal anggota legislatif dari DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten kota. Maka Muhammadiyah berikhtiar, kalau ada kader Muhammadiyah yang mendaftarkan dirinya sebagai anggota calon anggota legislatif di semua level dan kredibilitasnya, akhlaknya bisa dipertanggungjawabkan. Ya sebenarnya kalau ini tanpa melihat partai, ya, tanpa melihat partai. Kita milihnya bukan milih partai, tetapi milih kader. Jangan, mohon maaf ya, engko ono kader Muhammadiyah nanggone partai tertentu apa dhewe antipati. Ojo, yang kita lihat adalah kadernya. Nek presiden malah wis toh, ya gitu ya. Nah, sekarang legislatifnya. Kalau presiden itu, gubernur itu, bupati tidak dikawal oleh anggota legislatif yang tidak sevisi, maka akan gampang untuk digoyang maupun diimpeachment, dijatuhkan, dimakzulkan, itu gampang. Kalau tidak ada kekuatan legislatif, kekuatan teman-teman di DPR, DPRD yang mengawal presiden kita. Maka ini penting. Kalau ada kader yang potensial, akhlaknya terjaga, bisa dijamin akhlaknya, partainya apa saja, maka dukunglah dia. Seperti itu. Lupa wong kader iki wakeh, misalnya begitu. Ono sing partai A, partai B, padha kader Muhammadiyah kabeh, misalnya gitu. Ya kalau saya itu tugasnya pimpinan persyarikatan, ngumpulkan. Nek iki dipecah, mesti gak bakal dadi kabeh. Harus ada salah satu yang diprioritaskan. Wong Muhammadiyah iki nek suarane dipecah-pecah pirang kader milih anggota legislatif, gak bakal ono sing kepilih. Maka harus ada kesepakatan PDM, PWM nanti yang memanggil, PP yang memanggil.
Siapa yang potensinya jadi, itulah yang kita dukung. Jadi ojo royoan. Yang saya lihat itu seperti itu di Surabaya itu podo ngototi. Ono mantan ketua PW Pemuda, yang satu juga aktivis pemuda Muhammadiyah di Sidoarjo. Sing Surabaya ya satu partai pengen DPR RI, sing Sidoarjo ya pengen DPR RI. Ya gak bakal dadi. Suara Muhammadiyah Sidoarjo dikekno calon teko Sidoarjo, suara Muhammadiyah Surabaya dikekno calon teko Surabaya. Dapile dadi siji. Abot. Mesti harus ada salah satu yang ngalah. Maka disinilah Bapak Ibu sekalian, bermuhammadiyah itu butuh keikhlasan. Kalau kita ini bermuhammadiyah tidak ikhlas, mesti akan mengedepankan kepentingan, mengedepankan ego. Tapi kalau kita bermuhammadiyahnya ikhlas, sudah, kamu yang potensinya paling besar, aku ngikut kamu, tak dukung. Seperti itu. Tapi kemudian kita ini merasa ego kita, aku ya iso dadi kan begitu, sangat yakin, sangat percaya diri. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, menjadi anggota dewan itu tidak mudah. Mungkin kalau ini nanti ya, ada 3 syarat. Tapi mungkin yang ketiga nanti insya Allah di Muhammadiyah tidak seperti itu. Tapi ini umum. Yang pertama personality, akhlak ini penting. Yang kedua isi kepala. Isi kepala itu apa? Kompetensi, kemampuan. Nek pantese DPRD kota, kabupaten, yo ojo milik DPR RI ojo. Kadang-kadang kita ini ora iso rumangsa. Ora iso rumangsa tapi rumangsa iso. Jadi rumangsa iso itu akhirnya wong sik tas, mohon maaf ya, jadi ketua PW Pemuda merasa paling iso, akhirnya harus DPR RI misalnya begitu. Padahal isi otaknya itu mestinya level kabupaten atau kota, misalnya seperti itu. Jadi personality, isi kepala, ya si nomor 3 kadang-kadang isi tas gitu kan. Isi tas. Insya Allah kalau warga Muhammadiyah kalau mendukung kader kan tidak berharapkan sesuatu kan, tidak NPWP kan. Pokoknya ini kader api akhlaki tak pilih. Wis gak mikir isi tas, tidak. Tapi bagi calon-calon yang lain itu mesti butuh isi tas. Jadi karena memang eranya era seperti sekarang ini. Ya kayak pilkades gitu lah nggih. Pilkades niku kan nggih sami mawon sakjane. Saya ini pernah dukung kakak saya jadi lurah itu yo ternyata podo. Entek yo akeh kan gitu ya. Kakak saya itu pernah nyalon kepala desa dan jadi memang di Kedong Lestari Tembelang itu jadi. Tapi yo podo entek yo akeh. Nah periode kedua itu saya bilang ini kayak bisnis. Nek oleh bengkok 10 bau misalnya gitu ya. Nek sampen sewakno selama 6 tahun kan kepala desa itu oleh piro? Misalnya oleh 600 juta, ya wis maksimal 600 juta. Atau kalau perlu 75% saja mengeluarkan uang. Gak dadi gak apa-apa. Kamu gak dadi temen banyak nih. Dan itu kan harus lebih dari 600 juta seperti itu. Bapak Ibu sekalian,
Jadi kalau saya pernah ketemu dengan mantan ketua DPRD Jombang, saya tidak usah sebut nama, kebetulan anaknya masuk di FKG Unmu Surabaya. Saya tanya, piro Pak sampai biyen tadi anggota DPRD? Mesak miliar Pak ini. Mesak miliar. Sak dapil ya, ngerambut wong sak dapil itu. Ya akhirnya ndolek balenan kan gitu-gitu. Makanya banyak terjadi kasus korupsi. Maka disinilah Bapak Ibu sekalian, kita dukung kader kita tanpa kita bebani dengan isi tas tadi. Kader-kader kita yang memang punya potensi di DPRD, punya potensi di DPRD provinsi, punya potensi di DPR RI, tanpa melihat isi tas, tapi melihat potensinya, isi kepalanya, lihat akhlaknya, personalitinya, nomor 1 dan 2 itu, maka itu yang kita pilih. Insya Allah kalau anggota DPRD-nya, DPR-nya baik, mereka tidak akan terbebani. Tapi nek wis bondo sejak awal, isi tasnya kudu ana sejak awal, yang mereka nanti akan mencari balenan. Nah ini penting. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi mari kita dukung kader-kader kita, karena bagaimanapun politik kekuasaan itu penting. Program-program Muhammadiyah itu tidak akan bisa lepas dari kekuasaan. Kemarin Universitas Pendidik Muhammadiyah Pendidikan Sorong itu dibantu pemerintah 250 miliar untuk mendirikan rumah sakit PKU Muhammadiyah Sorong. Itu apa? Dari kekuasaan. Ya tentu siapa ya? Prof Muhajir kan? Ya, tentu Prof Muhajir yang mengkomunikasikan mungkin dengan kepala negara. Nah, maka nanti kita pilih presiden, anggota legislatif yang berpihak kepada Muhammadiyah. Milih sing ono irisane karo Muhammadiyah. Ono gak? Nggih. Terakhir Bapak Ibu sekalian, Islam berkemajuan itu adalah jargon Perserikatan Muhammadiyah. Islam berkemajuan itu adalah Islam yang mampu beradaptasi dengan kemajuan zaman. Yang kedua, Islam berkemajuan itu adalah Islam yang inovatif, Islam yang selalu berinovasi untuk mewujudkan persyarikatan di mana Muhammadiyah berada. Dan yang ketiga, Islam berkemajuan adalah Islam yang kolaboratif, Islam yang bisa bekerja sama dengan semua elemen masyarakat. Maka warga Muhammadiyah juga harus bisa berkolaborasi dengan siapa saja. Kalau kita di desa ya bisa berkolaborasi dengan kepala desa. Kalau kita di kecamatan ya bisa berkolaborasi dengan Pak Camat. Kalau di kabupaten bisa kolaborasi dengan Bupati. Kalau di provinsi bisa kolaborasi dengan Gubernur. Dan seterusnya dan seterusnya. Jangan sampai kemudian kita, Muhammadiyah itu boleh mengkritik, tetapi kritis kooperatif, bukan kontradiktif konfrontatif. Ini penting. Muhammadiyah kalau ada kebijakan pemerintah di semua level, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, maka kita kritis kooperatif, bukan kontradiktif konfrontatif. Maka jadilah warga Muhammadiyah yang kritis
Jangan menjadi warga Muhammadiyah yang kontradiktif, konfrontatif. Insya Allah kalau kita warga Muhammadiyah bisa berkolaborasi dengan siapa saja, saya sangat yakin Muhammadiyah di Jawa Timur, wabil khusus Muhammadiyah di Jombang, lebih khusus lagi Muhammadiyah di Sumombito ini akan bisa berkembang dengan cepat dan menjadi Muhammadiyah yang berkemajuan dan berkeunggulan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa menjadi renungan bagi kita. Kita tunggu tanggal 14 Februari nanti, kan begitu. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.